Oke, baik. Baik, adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik sekalian di pertemuan ke-15 penghujung semester ini. Ya, mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti perkuliahan ya. Walaupun sebetulnya hari ini saya kurang fit, sebetulnya kurang sehat. Masih di Makassar saya, insya Allah akhir pekan ini saya kembali ke Padang. Berpisah lagi dengan keluarga, anak-anak itu. Ya, berat juga ya, harus berpisah, pergi merantau gitu. Anak-anak di Makassar, saya di Padang itu. Mana masih kecil-kecil juga ya. Ya butuh apa ya? Butuh mental yang kuat. Ya, siapa tahu nanti adik-adik kalau sudah berkeluarga juga mengalami hal yang sama, terpisah jauh dari keluarga, yaitu salah satu tantangan lah dalam hidup yang harus dilalui. Ya, jadi ini pertemuan ke-15, insya Allah terakhir minggu depan ya, pertemuan ke-16. Mudah-mudahan saya sudah di Padang ketika pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 minggu depan mungkin saya pikir kita akan zoom kembali dan lebih banyak membahas tentang atau mereview ya pertemuan. Ya, halo, bisa dengar suara saya sekarang? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Ya, maaf, tadi ada sedikit persoalan teknis. Saya lupa ngecas saya punya headphone ini. Ya, baik, kita kembali lagi adik-adik sekalian. Ya, sampai di mana tadi? Ya, sampai
Ya, pertemuan ke-16 kita akan mereview ya, mengevaluasi seluruh pertemuan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya untuk persiapan final test. Mungkin di minggu ke-3 ya, kita mulai final ujian akhir semester. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas topik terakhir saya pikir ya. Topik terakhir tentang masih berkaitan dengan critical discourse analysis, yaitu bagaimana wacana sebagai suatu penggunaan bahasa digunakan untuk memperoleh kekuasaan, mendiskriminasi kelompok lain, menciptakan social inequality, dan seterusnya ya. Nah, sebetulnya kita sudah membahas secara sangat lengkap saya pikir minggu lalu ya. Kita sudah membahas dengan panjang lebar tentang critical discourse analysis dan bagaimana termasuk institutional discourse ya. Bagaimana termasuk contoh-contohnya minggu lalu kita sudah lihat bagaimana penggunaan bahasa ya, atau bahasa digunakan untuk mendiskriminasi kelompok lain. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu bentuk ya aplikasi analisis wacana kritis dengan melihat bagaimana isu-isu tentang rasisme untuk mendiskriminasi suatu kelompok, terutama kelompok minoritas atau kelompok imigran, dipersepsi secara negatif dalam teks. Tentu hal ini tidak dibuat, wacana ini tidak dibuat begitu saja, tapi ada unsur-unsur kekuasaan di belakangnya. Ada kelompok elit ya, atau kelompok mayoritas, itu katakanlah seperti itu, kelompok elit atau kelompok mayoritas berusaha untuk menggunakan wacana untuk memperoleh kekuasaan mendiskriminasi kelompok atau ras tertentu ya. Dan ini sebetulnya sudah banyak atau sudah sering kita saksikan, bukan hanya terjadi misalnya dalam konteks penjajahan ya, tapi sampai sekarang rasisme itu masih sering terjadi. Kalau adik-adik misalnya melihat berita yang terjadi saya ke dunia internasional dulu ya. Kalau adik-adik misalnya mendengar berita atau persoalan rasisme di Amerika Serikat, di US, Anda mungkin mengenal istilah Black Lives Matter ya. Sudah dengar itu ya, Black Lives Matter. Ya. Itu sebuah gerakan sekarang yang gerakan di United States of America yang dipelopori oleh kelompok kulit hitam ya, yang berusaha untuk membela ras mereka ya, karena di Amerika ini persoalan rasisme masih terjadi begitu gamblang, di mana kelompok kulit putih masih merasa rasnya lebih unggul dibanding kelompok kulit hitam ya. Ini juga karena faktor sejarah, misalnya faktor sejarah di mana ras kulit hitam ini awalnya kan dalam bentuk slavery ya, budak dan persepsi negatif itu dipertahankan terus-menerus oleh kelompok kulit putih yang selama ini menguasai pemerintahan, menguasai ekonomi, menguasai media dan seterusnya. Awalnya itu adalah ketika seorang warga negara Amerika Serikat berkulit hitam yang diperlakukan secara kasar oleh polisi Amerika yang kebetulan berkulit putih. Ya, Anda pernah lihat mungkin videonya ketika dia di kulit hitam ini yang kalau tidak salah dituduh pengedar narkoba ya. Kemudian dia di istilahnya itu di atas aspal gitu. Kemudian lehernya ditekan dengan menggunakan lutut oleh polisi berkulit putih, dan akhirnya si warga kulit hitam ini kemudian, saya lupa namanya, kemudian meninggal. Hanya gerakan Black Lives Matter ini muncul karena dianggap perlakuan polisi Amerika terhadap warga kulit hitam itu tidak manusiawi sampai menimbulkan kematian. Nah, ini bukan persoalan yang baru muncul di Amerika, tapi sudah berlangsung sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya, sepanjang sejarah Amerika Serikat. Itu terjadi misalnya bagaimana mereka diperlakukan secara berbeda dalam memperoleh pekerjaan, misalnya dalam memperoleh pendidikan,
Bahkan sebetulnya rasisme ini bisa dilihat dari komunikasi sehari-hari, ya, di mana mereka dipersepsi secara negatif sebagai kelompok imigran, kelompok warga kulit hitam yang dianggap menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Amerika yang dipersepsi sebagai milik warga kulit putih. Rasisme bukan hanya ras, ya, tapi juga bisa dikaitkan dengan kelompok agama tertentu. Ya, yang saya maksud tadi, ya, saya minggu lalu juga saya pikir kita jelaskan tentang Islamofobia, fobia terhadap Islam yang akhirnya menyebabkan juga diskriminasi terhadap kelompok-kelompok atau warga negara kebangsaan Amerika itu, tapi mereka berasal dari negara-negara Asia, misalnya Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, atau dari Timur Tengah. Itu juga diperlakukan secara tidak adil di sana, ya, diskriminasi, ya, diskriminasi. Dan diskriminasi itu mulai dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar. Level yang paling besar misalnya bagaimana mereka membuat keputusan di tingkat parlemen, dan tingkat yang paling kecil bahkan dalam komunikasi sehari-hari, ya, komunikasi sehari-hari. Jadi rasisme itu masih tetap ada dan kita tidak tahu sampai kapan rasisme itu berakhir. Dulu pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, rasisme itu kan lebih banyak di apa istilahnya, lebih banyak dilakukan melalui proses kekerasan, ya, proses kekerasan. Minggu lalu juga saya pikir kita diskusikan bagaimana perang terjadi, bagaimana senjata digunakan untuk menundukkan, ya, atau mendiskriminasi suatu kelompok. Tapi setelah Perang Dunia Kedua itu, diskriminasi itu tidak lagi dalam bentuk kekerasan, tapi dalam bentuk persuasion and consent. Bagaimana diskriminasi itu dilakukan melalui wacana, ya. Ini efeknya karena wacana itu kan bisa mempengaruhi pola berpikir kita. Karena wacana dikonstruksi karena pengaruh ideologi tertentu, ya, dikonstruksi karena kebencian terhadap kelompok lain, dan itu bisa mempengaruhi orang lain juga untuk memiliki persepsi yang sama. Jadi proses diskriminasi rasial itu sebetulnya sekarang ini yang paling dominan adalah bagaimana konstruksi bahasa atau wacana digunakan untuk mendiskriminasi kelompok lain. Dalam analisis wacana kritis, ini salah satu topik yang paling banyak dibahas sebetulnya sejak era tahun 1970-an. Kalau misalnya adik-adik membaca artikel tulisan yang ditulis oleh Theun van Dijk, saya salah satu pengagum Van Dijk dalam analisis wacana kritis. Saya banyak menggunakan teori-teori atau pendekatan beliau. Van Dijk itu adalah warga negara Belanda, ya. Kalau Anda mendengar istilah Van Dijk, Van Basten, banyak Van itu orang Belanda. Orangnya masih hidup. Van Dijk itu sudah hampir 100 tahun umurnya, dan orangnya masih hidup. Sekarang beliau adalah dosen di University of Pompeu Fabra yang di Barcelona. Saya pernah komunikasi beliau 4 tahun yang lalu melalui email. Kebetulan saya sedang menulis artikel dan alhamdulillah dipublish, ya, di jurnal yang beliau kelola sebagai editor. Saya sempat komunikasi dengan beliau yang, ya, jadi Van Dijk itu adalah salah satu prominent figure atau tokoh dalam analisis wacana kritis sebetulnya, yang sebagian besar penelitiannya itu mengkaji tentang rasisme di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi dia mengkaji begitu banyak teks, ya, dan berusaha membuktikan bagaimana rasisme itu, kebencian terhadap kelompok tertentu, kelompok kulit hitam atau kelompok imigran itu dikonstruksi dalam teks, dan itu beliau berhasil menemukan, ya, begitu banyak strategi wacana, sehingga akhirnya Van Dijk membuat satu pendekatan yang selama ini kita kenal dengan ideological square, ya, positive self and negative other presentation, ya, positive self and negative other presentation. Dalam sebuah teks itu Van Dijk menemukan, terutama dalam teks rasisme, bahwa si pembuat teks yang didominasi oleh kelompok elit yang menguasai media, yang menguasai pemerintahan, itu selalu mendeskripsikan diri mereka dan kelompoknya secara positif,
Itu yang disebut dengan positive self, dan mengkonstruksi atau mendeskripsikan kelompok lain, utamanya minoritas, ras kulit hitam, imigran secara negatif yang kita sebut sebagai negative other presentation. Ya, itu yang sebagai pengantar dari saya, gitu. Berbicara lagi tentang rasisme tidak perlu jauh ke Amerika. Di Indonesia itu sering terjadi, ya, terutama pada kelompok kulit hitam, saudara-saudara kita dari Papua. Itu masih sering didiskriminasi sampai sekarang. Anda masih ingat misalnya kasus rasisme di Surabaya terhadap mahasiswa dari Papua. Sehingga lahir atau muncul istilah monkey slur. Monkey slur itu adalah ejekan atau hinaan yang mereka dianggap sebagai monyet. Ya, maaf saya sebutkan kan itulah faktanya itu. Yang mereka didiskriminasi secara negatif sebagai kelompok kelas 2 di Indonesia karena warna kulit. Ya, karena perbedaan secara fisik dari kebanyakan orang Indonesia. Ya, sehingga muncullah kebencian gitu. Ya, muncul kebencian terhadap mereka karena ras mereka dianggap lebih rendah dibanding ras kita ini yang kulitnya berwarna atau kulitnya sawo matang. Ya, dan itu sebetulnya pelanggaran terhadap asasi manusia. Nah, pelanggaran. Nah, yang jadi persoalan karena Fakih jangan. Ya, karena kenapa ini terjadi? Karena memang dalam sejarah kita itu secara tidak langsung sebetulnya kebencian terhadap kelompok tertentu dikonstruksi, ya. Padahal kalau dilihat kulit hitam dan kulit putih itu memang sesuatu yang natural terjadi. Kita tidak bisa memungkiri, kenapa dia kulit hitam? Ya, itulah kekuasaannya Allah. Gitu. Tapi rasisme itu tidak terjadi secara natural, tapi dia adalah social construction, konstruksi sosial yang sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelompok lain. Ya. Jadi ingat, rasisme, Islamofobia, kebencian terhadap imigran, kebencian terhadap ras tertentu, itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Secara fisik, itu terjadi secara alami, tapi secara sosial, itu adalah sebuah konstruksi sosial. So, racism is a social construction yang dipertahankan, yang dikonstruksi, yang dideskripsi dalam bentuk wacana. Berbagai macam teks media, pidato politik, perdebatan di parlemen, keputusan-keputusan resmi pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Ya, jadi ini tugas kita selaku mahasiswa linguistik, mahasiswa sastra yang menggunakan pendekatan linguistik, menggunakan wacana untuk membongkar bagaimana rasisme dikonstruksi dalam teks. Pemahaman awal yang harus kita miliki bahwa rasisme itu adalah konstruksi sosial, bukan natural construction, bukan konstruksi alamiah gitu. Dan itu terjadi karena adanya kebencian dan adanya keinginan untuk menguasai atau mendominasi kehidupan sosial, ya. 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 Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Baik adik-adik sekalian, itu pengantar dari saya. Saya ingin juga mendengar ini apa yang adik-adik pahami. Mungkin adik-adik sudah membaca materi yang saya sudah share sebetulnya untuk pertemuan ke-15. Salah satu artikel dari Teun van Dijk, Discourse and Racism. Termasuk apa yang baru saja adik-adik dengarkan dari penjelasan saya ingin juga mendengarkan komentar dari adik-adik sekalian. Apa yang Anda pahami atau apa yang Anda ingin tanyakan terkait persoalan ini. Saya persilahkan. Fakih, jangan. Fakih. Ayo silakan adik-adik sekalian, saya berikan waktu. Silakan, kita diskusi secara umum saja. Sekarang proses pembelajaran itu berubah, ya. Bahwa dosen itu tidak boleh mendominasi, tidak boleh menggurui mahasiswa. Karena sama-sama kita belajar, sumber pembelajaran tersedia begitu banyak. Nah, sekarang saya sebagai dosen hanya fasilitator gitu ya, untuk mengantarkan adik-adik memahami topik yang sedang kita bahas. Saya persilakan, Anda boleh bertanya, boleh berkomentar, dan seterusnya.
Atau saya mau bertanya nih, apakah dalam kehidupan sehari-hari adik-adik pernah menemukan salah satu kejadian yang bisa dikategorikan sebagai rasisme, baik itu terhadap kelompok tertentu atau penganut kepercayaan agama tertentu? Saya persilakan. Ada yang pernah dapatkan hal seperti ini di Sumatera Barat atau di mana misalnya Anda pernah dapatkan? Atau Anda pernah baca di media? Saya persilakan. Saya ke Rima. Coba Rima komentar sedikit apa yang Anda pahami tentang rasisme atau apa Anda pernah menemukan kasus-kasus rasisme. Silakan, Rima. Lebih ke pertanyaan, Pak. Oh, mau bertanya. Saya tanya akhirnya mau bertanya. Silakan, terima. Itu terkadang kan rasisme itu terjadi karena seseorang itu berbeda dari kelompok lainnya, dari teman-teman yang lainnya, misalnya seperti di dalam kelas. Terus lalu secara tidak sengaja rasisme itu terjadi. Nah, sedangkan yang diejek atau yang mendapatkan perlakuan itu tidak marah atau tidak merasa tersinggung, Pak. Itu gimana? Apakah itu termasuk rasisme juga atau enggak? Karena itu tuh hanya sebuah bercandaan atau gimana? Oke. Saya mau dijawab oleh Silva Rahayu. Silva, ada Silva di sini. Silva ini juga masih bimbingan saya ini. Semuanya ada di sini ya, 4 orang masih bimbingan saya. Halo Silva, coba dijawab pertanyaan dari Rima. Silva, Silva tidak dengar saya ini. Kuntum khaira ummah. Halo? Masih sarapan mungkin ya. Rozila, kalau bisa sih, bisa enggak videonya diaktifkan ini, adik-adik sekalian? Jangan-jangan apa supaya saya bisa melihat wajahnya. Belum mandi juga enggak apa-apa gitu ya. Saya enggak akan bilang kalau belum mandi enggak usah masuk kelas, enggak ya. Ya. Halo, ya silakan. Saya mau buat komentar nih pendapat tanya dari Rima tadi. Ayo. Rozila, silakan Rozila. Ya Pak. Ya. Kalau menurut saya Pak, kalau tergantung konteks, kalau walaupun dia tersinggung, tapi kalau konteksnya tuh kayak misalnya kan dia misalnya hitam sendiri di kelas tuh, tapi dia sering diajak oleh teman di kelas. Tapi kalau walaupun dia tersinggung, tapi menurut saya itu rasis Pak. Itu rasis ya, karena mempresentasikan, mengejek itu salah satu bentuk hinaan ya. Anda menghina orang lain karena perbedaan fisik dengan Anda, itu Anda rasis itu. Ya, karena Anda mengeksploitasi perbedaan fisik sebagai sesuatu yang dianggap rendah gitu. Ya, saya juga dulu waktu kuliah ada teman saya misalnya yang rambutnya keriting, kriwit yang berbeda dari kebanyakan, atau kulitnya hitam misalnya, ya itu kadang-kadang juga artinya begini, potensi orang untuk melakukan mendiskriminasi kelompok lain itu ada. Ya, setiap orang memiliki potensi itu. Ya, perbedaan yang bentuknya adalah perbedaan secara alami itu dieksploitasi. Perbedaan secara alami misalnya kulit hitam, kulit putih, atau suku yang berbeda, ya. Karena begini, dalam kajian tentang ras itu, kelompok atau orang-orang yang tergabung dalam ras tertentu selalu didoktrinasi atau dianggap bahwa rasnya memiliki keunggulan, memiliki kelebihan. Ya, itu salah satu cara untuk mempertahankan suku, mempertahankan ras, yaitu bagaimana kelompok-kelompok members of the group, ya, members of the race,
ya, anggota dari ras itu diperkenalkan, didoktrinasi, dicekoki pikirannya bahwa ras mereka itu unggul, ya, memiliki kelebihan dibanding ras yang lain. Sebetulnya itu kurang bagus, karena disitulah sebetulnya awal dari rasisme itu. Kita menganggap diri kita memiliki kelebihan, suku kita memiliki kelebihan, kelompok kita memiliki kelebihan dibanding kelompok lain. Ya. Dan itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memantik konflik sosial. Ya. Jadi kalau ada teman-temannya di kelas kemudian memiliki perbedaan fisik dengan Anda, ya jangan Anda kemudian diskriminasi, jangan Anda ejek gitu. Walaupun itu candaan sebetulnya, tapi itu kurang bagus. Anda akan dianggap melanggar hak asasi manusia. Atau misalnya, kita minoritas Islam, ada teman kita beragama Kristen. Janganlah didiskriminasi. Agama pun kan mengatakan jangan. Kan? Nah, dari sekarang ini sudah mau berakhir Zoom kita, nanti sebentar kita masuk ke sesi kedua. Ya. Kita akan masuk lebih banyak kepada teorinya Van Dijk tentang rasisme. Ya, jadi kalau ada misalnya beragama Kristen, janganlah kemudian Anda anggap bahwa kelompok itu berbeda dibanding kita, ya. Dia adalah bagian dari kita, ya, walaupun memiliki perbedaan prinsipil, perbedaan fisik,